Shalom adik-adik, selamat ketemu kita pada hari ini. Saya akan membacakan firman dan memberikan renungan singkat untuk adik-adik yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 11 dan 12. Mari kita mempersiapkan bacaan firman pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa, minta pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami boleh Kau berikan waktu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu ini. Kami mohon Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu ini dan boleh melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan bacaan firman pada hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita ini merupakan sebuah surat, bagian daripada surat yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk muridnya yang bernama Timotius. Timotius merupakan seorang anak muda yang dikasihi oleh Paulus dan dianggap sebagai anak rohani dari Rasul Paulus ini. Di dalam bacaan ini Rasul Paulus menulis bahwa dia sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Namun di dalam melaksanakan tugasnya ini, tugas yang diberikan oleh Tuhan, seringkali Paulus ini menderita banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kadangkala dia dicerca, kadangkala Rasul Paulus ini dianiaya, tetapi Rasul Paulus ini dia tidak memundur. Ayat 12 dikatakan, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan aku yakin, Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi seperti Rasul Paulus juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mau untuk terus melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Kita tidak malu sebagai orang Kristen. Kita tidak malu untuk berbuat baik. Kita tidak malu untuk memberikan kesaksian kepada teman-teman kita, baik teman di sekolah maupun teman di dekat rumah, untuk kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik ini berarti kita tidak boleh menghina teman, kita tidak boleh membuli teman. Kalau ada teman-teman yang melakukan hal-hal jahat kepada sesamanya, kita harus bela kepada teman yang dijahati tersebut. Kita tidak malu untuk membela hal-hal yang benar. Jangan kita membela hal-hal yang salah, adik-adik. Jadi kita harus menunjukkan kita sebagai seorang Kristen yang takut akan Tuhan, seorang Kristen yang selalu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu untuk berbuat baik, untuk saling menolong, untuk tidak berbuat yang jahat. Kita mendengarkan nasihat orang tua,
dan kita menjadi saksi Tuhan, kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan, di sini ayat 12 dikatakan, akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepada kita hingga pada hari Tuhan. Kita dijanjikan memperoleh keselamatan, memperoleh surga, memperoleh kemuliaan. Demikianlah firman kita pada hari ini. Semoga ini boleh diingat terus oleh adik-adik, dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengar akan firman-Mu ini. Kami merenungkan Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Ajarkan kami agar supaya kami ini tidak malu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu membela kebenaran. Ajarkan kami juga agar supaya kami tidak berbuat kejahatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan dan pelita di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, demikian firman kita pada hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita boleh menerima kuasa karunia daripada Tuhan Yesus. Amin.